Ya, kita mulai ya perkuliahan kita untuk mata kuliah struktur baja 3 ya. Ya, di dua video sebelumnya ya saya sudah menyampaikan apa tentang teori daripada apa plat girder ya atau balok plat berdinding penuh ya. Di situ bagaimana saya ceritakan terjadinya suatu plat girder ya, kemudian bagaimana cara merencanakannya ya, mendesainnya ya. Ya coba pada video kali ini saya coba tampilkan bagaimana cara apa merencanakan ya atau mendesain daripada apa plat girder atau balok plat berdinding penuh ya. Ya, di sini di gambar terlihat ya, di sini ada suatu apa bentangan ya sepanjang 21 meter ya. Ini nanti akan yang akan kita rencanakan sebagai plat girder ya. Kemudian di sini sudah ditentukan posisi daripada stiffener-stiffenernya ya atau pengaku-pengaku vertikalnya seperti itu ya. Jadi di sini pada tumpuan ada pengaku vertikal ya, kemudian ke apa makin ke tengah bentang juga ada ya dengan jarak yang sama, yaitu jaraknya adalah A ya, di mana di sini A nilainya adalah 1,75 meter ya. Ya, kemudian di sini pada beberapa stiker di sini ada muncul di sini ada apa profil I atau penampang profil I ya. Ini dia adalah sebagai balok melintang ya daripada si plat girder tersebut ya. Tapi di sini tidak semua pada apa stiker itu ya ada balok melintangnya seperti itu ya. Atau mungkin bisa saya balik ya, tidak semua pada gelagar melintang itu ada stiffenernya atau ada pengakunya seperti itu ya. Ya di sini ada beban merata ya sebesar WL ya. WL itu berarti di sini adalah beban merata hidup ya atau beban hidup yang dipikul ya itu adalah 5.200 kg per meter panjang ya. Kemudian di sini ada beban matinya 3.000 kg per meter panjang ya. Kemudian di sini untuk berat sendiri daripada gelagar ini ya atau berat sendiri daripada plat girder ini ya, ini sebagai taksiran ya atau sebagai apa prediksi ya, ini ditaksir sebesar 370 kg per meter panjang ya. Kemudian di sini bentangnya 21 meter ya. Ya, kita diminta untuk merencanakan plat girder tersebut ya. Apa saja yang direncanakan ya, nanti di sini ukuran plat girdernya berapa ya, baik badannya ya maupun sayapnya atau flanenya ya. Badannya meliputi tingginya berapa nanti ya, haknya, kemudian tebelnya berapa ya. Begitu juga untuk flanenya atau untuk sayapnya nanti lebar flanenya berapa, kemudian tebel flanenya berapa seperti itu ya. Ya, coba kita apa lanjutkan di sini ya. Dalam tahap penyelesaian ini kita coba ketahui dulu apa parameter-parameter yang ada ya. Di sini panjang bentang L adalah 21 meter ya, berarti kalau kita jadikan ke dalam milimeter berarti 21.000 ya, milimeter ya. Kemudian tadi sudah ada beban mati adalah 3.000 ya, 3.000 kg per meter panjang ya, kemudian beban hidupnya 5.200 kg per meter panjang, kemudian beban mati akibat berat sendiri adalah 370 kg ya per meter panjang ya. Ya, coba dari beban-beban yang bekerja ini ya kita tentukan sekarang apa beban terfaktornya ya. Jadi di sini karena hanya terdapat dua jenis beban ya, yaitu beban mati dan beban hidup, berarti nanti di sini ya kombinasinya ya yang sudah kita bisa tentukan yang paling besar itu berarti adalah kombinasi yang kedua ya, karena kombinasi yang kedua itu sudah melibatkan beban mati dan beban hidup ya, berarti di sini 1,2D ditambah dengan 1,6 L ya. Kalau kita mau mengetahui kombinasi satunya berarti kombinasi satu adalah 1,4D ya, di situ tidak melibatkan beban hidup ya. Sehingga di sini kalau tidak melibatkan beban hidup ya pada kombinasi satu itu jelas itu nanti ya diprediksi itu nilainya atau hasilnya lebih kecil daripada kombinasi yang kedua ya. Ya coba sebelum kita kombinasikan ya beban mati dan beban hidup, kita hitung dulu total beban matinya yang diakibatkan oleh beban mati apa
3.000 kg, kemudian ditambah beban mati akibat berat sendiri gelagar ya 370 ya. Berarti di sini beban mati satunya 3.000, beban mati duanya 370 ya, sehingga beban mati totalnya adalah 3.370 ya kilogram per meter panjang ya. Ya, coba kita lihat beban terfaktornya atau WU-nya, berarti kombinasi yang kedua langsung ini kita kerjakan ya 1,2 D atau 1,2 WD ya. 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup ya. Beban matinya 3370 kali 1,2 ya ditambah 1,6 beban hidupnya adalah 5.200 ya. Ini ketemu 12.364 kg per meter panjang. Ya, coba sekarang ya momen daripada atau yang ditimbulkan oleh beban merata ini ya otomatis di sini adalah bebannya merata ya, berarti momen yang maksimal adalah yang terjadi pada tengah bentang ya. Berapa ya nilainya? Berarti 1/8 WL kuadrat ya, atau 1/8 W dikalikan panjang bentang L dikuadratkan ya. Jadi di sini 1/8 W-nya yang mana? W yang terfaktor atau WU ya. 12.364 ya, jadi 1/8 kali 12.364 dikalikan L-nya 21 ya, 21 kuadrat ya. Karena di sini WU-nya satuannya dalam meter ya, kilogram per meter panjang, berarti di sini L-nya juga kita gunakan satuan meter ya, berarti di sini 21 kuadrat ya. Ya, ini ketemu MU-nya ya 681.565 ya, 5 kilogram meter ya. Kita bawa ke dalam Newton milimeter ya, berarti kilogram ke dalam Newton kita kalikan 10 ya, kemudian meter ke dalam milimeter kita kalikan 1000 ya, berarti di sini 6815655 ya, 00 ya 0 Newton milimeter ya. Itu adalah momen maksimalnya ya yang terjadi pada tengah bentang ya. Kemudian sekarang kita lihat ya gaya lintangnya ya terfaktor ya, tadi ini juga momennya terfaktor ya, jadi di sini untuk gaya lintangnya 1/2 ya atau setengah WU dikalikan L ya. W-nya adalah tadi ya 12.364, kemudian L-nya 21 ya. Jadi di sini untuk beban terfaktor ya VU paling besar itu berarti di sini terjadi pada tumbuhan ya. Kalau ini ya tadi terjadi di tengah bentang ya, di tengah bentang ini ya. Bentang, kemudian kalau pada pada gaya lintangnya ya itu terjadi pada tumbuhan ya. Ini yang ini terjadi di tumbuhan ya. Kita lanjutkan ya. Momen terfaktor sudah ketemu yang maksimal, gaya lintang ya terfaktor juga yang maksimal sudah ketemu ya. Ini ya gaya lintang terfaktor ya 1298220 Newton ya. Asalnya dari sini ya, berarti 129.822 ya kilogram ke dalam Newton dikalikan 10 ya, atau dikalikan 9,81 sama saja ya. Ini ketemu sekian ya. Ya, coba sekarang kita setelah mengetahui gaya dalam yang bekerja, coba kita sekarang mulai mendimensikan baloknya ya. Pertama kita mungkin tinggi baloknya dulu berapa ya. Jadi kemarin pada video yang sebelumnya ya sudah diberi patokan ya untuk plat girder itu ya ketinggian baloknya itu sepersekian daripada bentangnya ya. Saya kira sama pada beberapa cara pada konstruksi beton juga sama. Kalau kita mau menentukan dimensi daripada balok ya itu biasanya parameternya ya adalah panjang bentangnya seperti itu ya. Ya, kemarin sudah disinggung ini untuk tinggi balok plat girder itu biasanya digunakan 1/10 L ya, atau 1/10 dikalikan bentang, di mana bentangnya adalah 21.000 mm ya. Sehingga di sini 1/10 dikalikan 21.000 berarti 2100 mm ya, sehingga digunakan tinggi balok D ya, atau tinggi baloknya kita beri notasi D kemarin yaitu 2100 mm atau 2,1 meter. Ya, kemudian tebal daripada plat sayap flange ya.
tebal plat sayap ini coba kita ambil saja langsung ya ketebalan tertentu. Nanti kalau misalkan tidak aman atau kurang memenuhi syarat, ini ketebalan ini kita bisa naikkan ya. Ya sekarang coba kita ambil ini, kita anggap saja misalkan atau kita ambil saja 28 mm atau 2,8 cm ya. Ini ada keterangan diambil, kemudian tinggi plat badannya, webnya ya. Tinggi badan itu berarti adalah tinggi balok ya dikurangi dengan tinggi sayap ya, 2 kali ya. Berarti di sini tinggi badan adalah tinggi balok D ya 2100 dikurangi 2 tebal daripada sayap ya. Tebal sayap tadi adalah 28 mili ya. Berarti di sini 2100 dikurangi 2 dikalikan 28 ya, ini ketemu 2044 mm ya. Ini adalah tinggi daripada badannya ya, atau plat badannya ya. Kemudian sekarang kita lihat ya, atau kita tentukan tebal daripada plat badan ya. Ini misalkan untuk badannya itu nanti ya, atau untuk plat girder itu nanti kita gunakan mutu ST37 ya, atau BC37 ya. Kita tahu ST37 itu adalah kuat atau tegangan ultimate-nya adalah 370 MPa megapascal, kemudian kuat lelehnya atau tegangan lelehnya adalah 240 megapascal. Nah, ini ada satu syarat ya daripada tebal plat girder itu ya, di mana di sini ditentukan H ya, tinggi daripada plat badan ya, atau syarat plat badan ini di sini ya. H itu tinggi plat badan ya dibagi dengan W, TW ya. TW itu tebal plat badan ya. Nah, itu harus lebih besar daripada lambda R ya. Di mana ya di SN itu ditentukan lambda R itu sama dengan ini ya, 2550 bagi FJ seperti itu. Ya berarti ST37 FJ-nya ada 240 ya, kita akarkan ya. Kemudian untuk membagi 2550. Di sini lambda R 2550 dibagi dengan akar FJ ya, dibagi akar 24 itu ketemu 164,6 mm ya. Itu adalah lambda R-nya ya. Coba sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi ini kan kita mau mencari tebal badan ya, makanya di sini H per TW adalah lambda R, berarti di sini TW-nya itu sama dengan H dibagi dengan lambda R ya. H-nya adalah ini ya 2044, kemudian lambda R-nya adalah ini 164,6 ya. Nah, ini ketemu tebal plat badannya atau TW-nya adalah 12,4 mm ya. Ya, coba kita bulatkan ya, ketebalan daripada plat badan itu kita bulatkan menjadi 12 mm saja supaya kalau misalkan tadi nanti kurang aman ya, atau kurang memenuhi syarat, nanti kita bisa naikkan lagi ketebalannya ya. Ya sekarang ya untuk tebal daripada plat badan ya kita gunakan tebal 12 mm ya. Ya sekarang coba plat sayapnya ya lebarnya berapa ya. Kemarin ada rumus atau perkiraan daripada luas plat sayap itu ya, AF ya, luas plat sayap atau luas plat sama dengan MU dibagi F-nya dikalikan dengan H ya. MU adalah momen terfaktor yang bekerja ya, yang tadi besarnya itu adalah terjadi pada, atau yang nilainya besar itu terjadi di tengah bentang ya. Kemudian FC ada tegangan lelehnya 240, kemudian H-nya tadi adalah tinggi daripada si plat badan ya. Ini adalah 2044 ya. Sehingga di sini ya perkiraan luas plat sayapnya adalah MU dibagi FC dikalikan H. Ya, ini ketemu 13894 mm persegi. Ya. Nah sekarang lebar plat sayap berapa? Ini kan baru luasannya ya. Nah, lebarnya berarti ya kalau tebalnya kan tadi kan sudah ditentukan ya, sudah diambil adalah 20 mana tadi ya, tebal daripada sayap ya. Tebal sayap itu TF ini tadi ada TF itu 28 ya. Kalau ini ya tebal sayap ini 28 ya. Sehingga di sini lebar sayapnya adalah AF ya, luas plat sayap dibagi dengan tebal daripada plat sayap ya. 13894 dibagi 28 ya, ini ketemu 496,2 mm.
Ya, kita gunakan lebar ya di atasnya ya kita gunakan 500 mm ya berarti 50 cm ya. Ya jadi tingginya tinggi profilnya itu ini 210 ya. Kemudian lebar sayapnya adalah 500 mili, kemudian tebal sayapnya 28 mili ya, kemudian tebal webnya ya adalah 12 mili. Ya biasanya tebal badan dan tebal sayap itu biasanya lebih besar tebal sayap seperti itu ya, seperti pada profil I ya itu biasanya IWF lah ya, biasanya antara tebal sayap dengan tebal badan itu biasanya kalau kita bandingkan itu adalah tebal sayapnya ya. Ya, ini ukuran daripada plat girder kita ya, tingginya 2100 ya, kemudian tebal badannya 12 mili, kemudian tebal sayapnya 28 mili, tebal sayap ini tebal badan ya, kemudian lebar sayapnya adalah 500 mm ya. Ya, coba kita sekarang mulai cek atau mulai kita tinjau kekuatannya ya, coba kita tinjau yang pertama kekuatan lenturnya dulu kita kontrol ya. Apakah penampang itu nanti masuknya kategori kompak ya atau tidak kompak dan seterusnya ya. Ya coba kita sekarang tinjau berdasarkan lokal buckling ya, tekuk lokal ya atau berdasarkan tebal plat sayapnya ya. Berdasarkan tebal plat sayapnya itu ya apakah terjadi tekuk lokal atau tidak ya, lokal buckling atau tidak ya. Ya, lambda G ini ada rumus lambda G sama dengan BF ya, lebar daripada flank dibagi dengan 2 tebal flank ya. Tadi lebar flank ada 500 ya, tebal flank ada 28. Jadi 500 dibagi 2 kali 28 yaitu ketemu 8,92 ya. Itu nilai lambda G ya. Coba kalau Anda agak lupa ingat-ingat lagi kembali ya, pada SN itu lihat butir D2 ya. Ya, kemudian ya kita tentukan lambda P-nya ya. Lambda P-nya itu 0,38 kali akar E dibagi dengan FY ya. E-nya adalah 200.000 megapascal, kemudian F-nya 240 megapascal ya. Ini berarti ketemu 10,97 ya. Nah, Anda bandingkan sekarang lambda G dengan lambda P ya. Di sini ternyata lambda G itu lebih kecil daripada lambda P ya, atau 8,92 lebih kecil daripada 10,97 ya. Nah, tuh kalau syarat itu terpenuhi maka itu nanti penampangnya itu kategorinya adalah penampang kompak ya. Kemudian ketika lambda G nilainya lebih kecil daripada lambda P maka nilai tegangan kritis FCR itu adalah nilai FC-nya sendiri ya. Berarti di situ nilai FCR sama dengan nilai tegangan leleh ya, tadi nilai tegangan leleh ada 240 megapascal. Ya, ini adalah kita ninjau berdasarkan ya atau kita mengecek apakah penampang itu kompak atau tidak berdasarkan tekuk lokal. Ya, sekarang coba kita lihat berdasarkan tekuk torsi lateral ya. Tekuk memanjang kuntir atau tekuk kuntir memanjang ya, L ya. Coba kita lihat gambar ini ya. Ini untuk menentukan tekuk torsi lateral itu kita tinjau penampang ini ya setengah H ya, atau ya setengah H betul ya. Coba jarak pengekang lateral ya atau jarak gelagar melintang itu kan tadi kan diketahui ya 3 kali A kalau tidak salah ya. Ini jarak pengekang lateral atau jarak gelagar melintang itu kan di sini ada 1, 2, 3 ya, masing-masing jaraknya A ya, berarti 3 kali 1750 ya, 3 kali 1750 ketemu 5250 ya. Ya kita lihat coba ya, ini kita tinjau separuh saja. Di sini tebal web ada 12, kemudian H ya kalau total itu adalah 2044. Jadi H ini adalah ya tinggi daripada profil, D dikurangi sayap atas dikurangi sayap bawah seperti itu ya. Kemudian ini ya nilai L itu ya jarak antar pengekang lateral itu berarti 3 kali 175 itu adalah 5250 mm ya, atau 5,25 meter.
Ya, coba kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan ini yang ditekan itu adalah plat badan yang tertekan seperti itu ya. Ini nilai H itu berarti nilai D dikurangi sayap atas dikurangi sayap bawah ya. Berarti 2100 dikurangi 28 dikurangi 28 ya. Ini lebar daripada flange-nya adalah 500 mili atau setengah meter ya. Kemudian di sini ada tebal daripada web 12 mm, kemudian tebal flange ada 28 mm ya. Ya, coba kita lihat ini sepertiga tinggi plat yang tertekan ya. Ini misalkan garis sumbunya di sini ya sepertiga tinggi daripada plat tertekan ya, berarti ini dibagi 3 lah ya, jarak dari sini ke sini dibagi 3 ya. Ya, di situ saya kasih keterangan sepertiga tinggi plat badan yang tertekan ya. A adalah luas plat sayap yang tertekan ya, A aksen ya, berarti A aksen itu ini ya yang diarsir ya, luas plat sayap tertekan kemudian ditambah luas sepertiga plat badan yang tertekan ya, ditambah sepertiga plat badan yang tertekan ya. Sekarang tinggi plat badan yang tertekan berapa ya? Berarti kan setengah daripada H ya, ini hanya 2044 dikalikan setengah itu 1022 ya, itu tinggi plat badan yang tertekan ya, tinggi plat badan yang tertekan. Sekarang sepertiganya berapa? Karena di sini kan disebut sepertiganya, berarti sepertiga kali ini ya 1022 yaitu ketemu 340,7 mm ya. Nah, sehingga luas A aksen itu adalah luas plat sayap tertekan, berarti dari sini ya kemudian ini ya. Berarti di sini luasnya itu ya 500 ya. 500 adalah ini lebarnya dikalikan 28 ya. Ditambah ini ya, ditambah 340 ya, 340 itu ada sepertiga ya. Sepertiga tinggi plat badan ya. 340 dikalikan tebalnya daripada web ada 12 ya, di sini tebal web ada 12 ya, ketemu A aksen itu adalah 500 kali 28 ya, ditambah ya 5002 kali 28 itu untuk sayapnya, ditambah dengan ini badannya ya, setengah ya 340 340,7 ya dikalikan 12 ya. Jadi ini ya sepertiganya kan ini ya 340,7 kemudian tebalnya adalah 12. Sehingga nilai A aksen ya luas plat sayap tertekan ditambah ya sepertiga plat badan tertekan. Jadi ketemu ini ya 18088 mm persegi. Itu ada nilai A aksen ya. Kemudian coba kita lanjutkan ya, setelah menghitung itu ya kita sekarang lanjutkan ke momen inersianya ya, luasan ya daripada si A aksen ya. A aksen itu kan ini ya, akhir itu yang diarsir ya, momen inersianya berapa ya. Lah momen inersia luasan itu yang kita tinjau, coba yang kita hitung itu adalah IY ya, nilai IY ya, berarti di sini 1/12 ya, 28 itu ini ya tebelnya ya, dikalikan 500 ya, 500 itu adalah lebarnya pangkat 3 ya. Kemudian ini adalah yang akibat sayap ya, kemudian yang akibat badan adalah ini ya 1/12 ya, tingginya ini adalah 3407 ya, 3407 kemudian dikalikan lebar tebelnya 12 seperti itu ya, itu ketemu momen inersia luasan A aksen untuk nilai IY-nya ya, itu 29 ya 5727,5 ya, satuannya milimeter persegi ya. Ya, sekarang coba lihat arah lenturnya kemana, arah bendingnya ya, di situ arah bending atau lentur ya itu ke sepanjang ke samping ya, arah lenturnya ke samping atau ke arah sumbu ik, ini kan sumbu Y, ini sumbu ik ya. Jadi sini arah lentur atau bending ke samping atau ke arah sumbu ik, maka momen inersia terhadap sumbu Y ya. Ya, enggak tahu rumus momen inersia ya secara umum itu adalah ini ya, akar I dibagi dengan A ya, I adalah momen inersia kemudian A adalah luasan ya. Berarti di sini ya momen inersia terhadap sumbu Y ya atau jari-jari girasi lah ya, jari-jari girasi ya, atau jari-jari inersia RT itu akar IY dibagi dengan A ya. IY-nya adalah ini ya 29,2917
15727,5, kemudian A aksennya adalah ini ya. 29 maaf A-nya ada ini 18088 ya. Nah, ini jari-jari girasinya ketemu 127 milimeter ya. Ya, coba sekarang kita lihat lambda G-nya. Ya, lambda G itu ya untuk tekuk torsi lateral itu ya rumusnya adalah ini ya. L dibagi dengan RT ya. L adalah panjangnya ya. Panjang dari ini ya, dari gelagar melintang yang satu ke gelagar melintang yang lain ya. Jadi 1750 dikalikan dengan 3 ya. Itu L. Coba kita lihat di sini nanti ada nilai L ya. Nilai L ya. Ya, ini L dibagi dengan RT ya. L ya, L ini tadi ya jarak dari ini ya, dari gelagar melintang satu ke gelagar melintang yang lain ya. Bukan jarak yang ini ya, bukan jarak yang 2100 ya, tapi L ini adalah 3 dikalikan dengan A seperti itu ya. 3 kali A ya. Ya, sekian di sini ya. Untuk nilai lambda G-nya ya itu ada L dibagi dengan RT. L-nya 5250 ya. Jadi 5250 itu tadi 17500 kali 3. Oh, ini L nih ketemu ya. 5250 ya. Dibagi dengan nilai jari-jari inersianya berapa? Ini adalah ini ya 127 ya. Jadi lambda G-nya 5250 dibagi 127 ya, itu ketemu 41,34 ya. Kemudian lambda P, ya lambda P itu rumusnya ini masih sama ya, 1,76 kali akar E dibagi dengan FJ ya. E-nya adalah 200.000, F-nya 240, ini ketemu 50,81. Oh, ternyata lambda G lebih kecil daripada lambda P ya, maka kalau lambda G lebih kecil daripada lambda P ya, maka nanti ya untuk tegangan kritisnya FJ-nya adalah sebesar FJ, berarti sebesar 240 megapascal ya. Ya, saya kira ini ya untuk video yang ketiga ya, berisi tentang bagaimana kita merencanakan plat girder ya atau balok berdinding penuh ya. Ya, saya kira ini untuk pertemuan kali ini, nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih.